Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Partisipasi merupakan keikutsertaan warga negara dalam suatu kegiatan. Pengertian partisipasi politik itu sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif yang didasarkan oleh keinginan sendiri maupun dorongan dari orang lain yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik sehingga keputusan tersebut menguntungkan dirinya, kelompoknya, dan negara. Nah, pelaksanaan partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang telah mapan. Ciri-ciri masyarakat yang telah mapan, yang pertama adalah adanya kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, adanya lembaga-lembaga pemerintahan. Yang keempat, adanya tujuan yang mengikat seluruh warga negara. Yang kelima, memahami informasi tentang pemegang kekuasaan tersebut siapa dan bagaimana cara pelaksanaannya. Yang selanjutnya yaitu keenam, yaitu dapat menerima perbedaan pendapat masing-masing individu. Yang ketujuh, adanya kepekaan dan kepedulian terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh suatu bangsa. Yang ketujuh adalah adanya rasa tanggung jawab terhadap suatu negara atau bangsa. Yang kesembilan, adanya kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Yang kesepuluh, adanya kesadaran untuk bela negara dan menjalankan kewajiban-kewajibannya dan hak-haknya. Yang kesebelas, patuh terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut dan menegakkan supremasi hukum. Yang ke-12 yaitu membangun sistem politik yang berdasarkan demokrasi. Yang ke-13 menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan. Yang ke-14 yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. Yang terakhir yang ke-15 yaitu memiliki wawasan Nusantara dan memiliki rasa cinta tanah air. Nah, ternyata partisipasi politik bukan hanya saja dilaksanakan di lingkup negara saja, namun dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkup masyarakat maupun di sekolah. Di lingkup sekolah, kita dapat melaksanakan partisipasi politik seperti mengikuti forum-forum diskusi. Yang kedua yaitu kita berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS, ketua kelas maupun ketua organisasi lainnya. Nah, yang selanjutnya kita dapat berpartisipasi dalam pembuatan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, organisasi OSIS maupun organisasi yang lainnya. Yang kedua, di lingkup masyarakat. Di lingkup masyarakat kita juga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Salah satunya dengan mengikuti pemilihan ketua RT, ketua RW, kepala desa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita juga dapat berpartisipasi aktif dalam lingkup negara, yaitu kita berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, pilkada, dan kita dapat mengikuti aksi-aksi seperti demonstrasi, diskusi, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan partisipasi politik ini ternyata tidak hanya pada bidang politik saja, namun dapat diterapkan di berbagai aspek politik seperti ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Sekian dari pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.